Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Sitanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah ya. Kita semua hingga detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan gak kerasa kurang lebih semingguan lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Saya berdoa semoga kita semua dilancarkan aktivitasnya, dipermudah urusannya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Ya, ini malam baru aja saya pulang terawih ya. Lalu sedikit melanjutkan ngopi karena biasanya tuh kalau habis maghrib tuh kan waktu buka puasa, saya tuh nggak langsung makan berat ya. Jadi ya makan-makan kue, makan yang manis-manis. Setelah terawih baru makan yang berat. Ini insya Allah bentar lagi lah makan yang berat. Apakah teman-teman ada yang sama dengan saya? Nah, sambil istirahat ya, setelah terawih kita akan bahas servisan seperti biasa. Nah, ini ceritanya dulu itu saya pernah dapat servisan HP Sony yang hampir kebakar ya HP-nya. Kenapa? Karena ini permasalahan itu disebabkan karena cas tidak original. Jadi kalau teman-teman punya HP, usahakan cas, adaptor, kabel itu yang bagus ya. Kalau nggak ada yang original tapi yang bagus, jangan yang harga murah itu. Karena adaptor yang harga murah itu bisa meletus ya. Kalau tanpa kita sadari, dia oke lah, dia nggak masalah. Tapi dia lama-lama panas, ujung-ujungnya dia merembet ke bagian HP. Dan itu terjadi di HP yang akan kita bahas ini. Jadi HP ini tuh sebetulnya udah lama ya. Udah lama, lalu udah pernah saya up ya di YouTube. Tapi kala itu kena apa ya, mungkin teguran ya, karena mengandung ini. Mungkin teman-teman penasaran mengandung apa itu. Kita akan langsung bahas bareng-bareng. Oke, selamat beristirahat dan kita mulai besok beraktivitas kembali dan ya mendapat keberkahan setiap hari. Dan saya juga mendoakan buat teman-teman yang masih dalam keadaan terbaring sakit ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Dan kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja ya. Oke teman-teman, di depan kita ini ada HP Sony Xperia. Nah, ini HP bilang pemilik hampir aja leder. Enggak hampir ya, memang sudah leder nih loh. Ini lubangnya sudah melepuh ya, leder. Bilang pemilik ini disebabkan karena pengecasan ya. Nah, ini saya berasumsi mungkin pengecasannya bukan original atau pengecasan yang abal-abal ya. Nah, ini saya coba cas, nggak ada respon sama sekali. Jadi untuk HP apapun teman-teman kalau pakai cas gunakan yang ori ya. Ya, setelah saya bongkar, saya perhatiin untuk di bagian baterainya masih aman. Jadi masih rata ya, belum bengkak. Karena biasanya kalau terjadi korsleting, arus bagian pengecasan bisa ke baterai ya. Oke, saya akan coba cek baterai dulu ya. Jadi rusak apapun tuh kita cek baterai. Nah, ngecek baterai itu di 20 volt. Ini kalau baterai yang biasa saya cek keluar ya tegangannya ya, positif, kabel merah di positif,
kabel hitam di negatif ya. Nah, kalau untuk di Android ya kita perhatiin di situ biasanya ada logo plus minusnya. Kita tinggal tempelin aja ya. Nah, ini nggak keluar ya nilai tegangan sama sekali. Nah, ini bisa terjadi mungkin efek dari shorting atau konslet di pengecasan ya. Ini apa ini? Ini kayak buat apa ya? Wireless apa NFC? Oke, ini saya perhatiin ya untuk di area charging. Tentunya biasanya untuk area cas itu bermasalah ya. Untuk papan cas biasanya itu ada komponennya konslet, bisa jadi. Namun untuk mengetahui saya akan coba ini. Saya cek dulu dengan power supply ya. Nah, tentunya ini menjadi penting supaya kita tahu HP kondisinya bagaimana, terutama di mesin atas konslet atau enggak. Nah, untuk pengecekan sambungkan positif di V plusnya ya, kita bikinkan, lalu negatif di negatif. Nah, ini jarum enggak bergerak, artinya enggak konslet ya. Lalu saya tekan tombol power. Perhatiin jarumnya, dia naik lalu turun, berarti ini mesin atas aman. Yang paling utama mesin atas ya. Jadi ternyata aman guys untuk mesin bagian atas. Yang jadi kendala itu mesin bagian bawah. Itu sudah kena efek dari short untuk pengecasan ya. Nah, ini saya akan lepaskan dulu ya. Saya lepaskan baterainya karena saya akan isi dulu baterainya. Berhubung ini HP Sony kan HP jarang ya, jadi aktivator tidak ada yang cocok ya. Oke, lalu bagaimana cara ngisinya? Biasanya saya manual. Kita cari kutub positif dan negatifnya. Nah, ini kira-kira di mana, kan biasanya ada kodenya ya, untuk positif ataupun untuk negatif. Kita telusuri jalurnya kemana, positif dan negatifnya. Nah, ini kelihatan. Jadi kita bisa bypass atau jumper untuk kutub positif dan negatifnya. Nah, biasanya kalau untuk baterai-baterai yang susah ya, aktivatornya nggak ada, saya gunakan metode suntiknya dengan power supply. Namun berhubung ini saya akan jumper ya, lebih simpelnya saya akan langsung sambungkan ke cas kodok ya. Cas kodok itu cas jepit ya. Tapi sebelumnya saya akan cari dulu jalur positif dan negatifnya. Nah, untuk kawat jumpernya ukuran berapa? Mungkin ada yang bertanya. Jadi ini saya menggunakan 0,01 mm. Mm itu apa? Milimeter ya. Pokoknya mm gitu aja. Jadi di gulungan bagian timahnya bagian kawat jumperannya itu ada 0,01 gitu ya. Nah, ini saya bikinkan jalur positifnya beserta jalur negatifnya. Nah, nantinya saya akan teruskan ke pengecasan melalui cas jepit. Bisa melalui power supply. Tetapi kali ini saya akan coba memanfaatkan ya alat harga 15.000, paling ada yang biasa 10.000, untuk membantu proses penyuntikan. Nah, ini yang ujung sudah saya solderin.
dan kita langsung sambungkan ke cas kodok seperti ini. Ini cas kodok saya sudah lama banget tapi berfungsi dengan baik ya. Jadi di besinya kayak gini kita tambahin timah lalu kita sambungkan, sesimpel itu ya. Lalu kita jepit dan kita colokkan di terminal atau di stop kontak ya untuk pencolokan. Nah ini sudah hampir paling 1 jam lebih ya, karena kebetulan sambil ada melayani customer ya. Jadi biasanya kalau menggunakan cas jepit ini ya membutuhkan proses yang lama. Ini kalau teman-teman juga untuk memperbaiki baterai yang model langka itu juga gunakan metode yang kayak tadi ya. Kalau ini sudah jelas rusak mesin bawah. Nah kendalanya mesin bawah tuh susah ya nyarinya. Saya sudah sampaikan pemilik, ya bilangnya diorderkan aja. Jadi kali ini saya akan coba nyalakan ya untuk mastiin kondisi mesin bagaimana. Yang jelas kerusakan di mesin bawah efek dari pengecasan yaitu mesti kita ganti ya. Oke, ini sudah saya pasang kembali ya untuk baterainya. Jadi ini adalah HP Sony ya. Sony seri apa ini ya kira-kira ya? Sony seri apa ini teman-teman? XA1, XA1. Kalau saya genggam ini compact ya. Jadi enak lah. Dia nggak terlalu lebar tapi memanjang. Jadi kalau di zaman dulu HP-HP Sony Xperia itu HP kategori premium ya. Oke lah, ini sudah saya bersihkan dan kita coba nyalakan ya. Apakah mesin bagian atas masih oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap ya. Ya, saya pun yakin ya. Karena saat kita cek dengan power supply itu konsumsi arusnya normal. Artinya normal saat ditekan tombol power dia naik di atas 0,1 lalu turun. Masya Allah. Opo ki. Kaget kita. Untung ini sudah berbuka puasa ya. Wah, kalau ini pas puasa itu sabar menanti ini. Oke lah, mantap ya. Jadi ya ini untuk sentuhnya pun oke. Wes, dan untung wes buko habis pulang dari terawih, jadi aman sejahtera. Ya ini untuk serinya ya. Jadi kayaknya sih Sony Xperia XA1 ya, kayaknya seperti itu. Ya ini salah satu juga masalah saat saya bikin dulu videonya kena teguran gara-gara mbaknya itu. Mbak pakaian tuh yang betul. Melenduke yo gedimen ya. Aduh. Ya, ini makanya saya up ulang supaya ya bisa ditonton kembali ya. Iki jan mbaknya ini menggoda iman ini. Ya ini sudah kelar ya. Jadi tinggal saya carikan untuk mesin bagian bawah ya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi ya buat teman-teman. Sekiranya kalau pakai cas-casan yang original. Karena kalau yang KW atau yang biasa bisa terbakar. Ya seperti HP ini ya. Oke itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak